Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah
anak domba Allah. Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali Yohanes Pembaptis mengatakan kepada dua muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Yang menarik menurut saya adalah reaksi dua murid itu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, gurunya. Mereka lalu mengikuti Yesus. Ketertarikan kepada Yesus lewat perantaraan Yohanes Pembaptis yang mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," menjadi bahan refleksi bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Kita tertarik untuk mengikuti Yesus dengan motivasi macam apa? Jelas Andreas dan nanti akan diikuti oleh Simon Petrus, motivasi mereka mengikuti Yesus adalah ikut ambil bagian, mewartakan kabar gembira Kristus. Semoga kita yang telah dibaptis dan telah menjadi pengikut Kristus sadar akan tugas panggilan kita, bahwa kita diikut sertakan, bahwa kita dilibatkan untuk mewartakan kabar gembira Kristus di dalam hidup kita ini. Mari kita mulai mewartakan kabar gembira Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita. Dengan demikian, yang selalu kita wartakan adalah sukacita Injil. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk menjadi pewarta sabda, menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, karena kebaikan-Mu Engkau memanggil kami untuk Kau jadikan sebagai murid-Mu. Engkau pun mengutus murid-murid-Mu untuk ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira Putra-Mu. Maka utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati
budi dan pikiran kami, agar kami semakin Kau kuatkan dan Kau teguhkan untuk juga ikut ambil bagian mewartakan kabar gembira Kristus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di mana kami tinggal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita doakan pada hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.